Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Baik, berjumpa dengan saya Dr. Muhammad Kristiawan dalam mata kuliah kewirausahaan. Saya akan mencoba bertanya, semoga Bapak Ibu semua hadir di sini. Yang pertama Ibu Adiati Mardiah. Saya lihat juga sudah ada. Bapak Asep Suherman sudah ada. Ibu Rifka Zalila juga ada. Kemudian Ibu Nanda Wilda Lestari juga ada. Ibu Kadarwati juga ada. Ibu Dini Suryani juga ada. Dalam mata kuliah ini jangan lupa Bapak Ibu harus mengisi form presensi online. Jadi Bapak Ibu masuk ke akun Bapak Ibu kemudian checklist di sini. Baik Bapak Ibu, hari kita akan mencoba melihat rencana pembelajaran semester pada mata kuliah kewirausahaan ini. Mata kuliah kewirausahaan ini memiliki bobot 3 SKS. Baik, tujuan mata kuliah ini adalah diberikan kepada Bapak Ibu untuk menambah wawasan terhadap dunia kewirausahaan serta memotivasi Bapak Ibu untuk ikut terlibat langsung dalam dunia wirausaha sebagai wirausahawan muda yang tangguh sehingga Bapak Ibu dapat ikut berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian negara Indonesia. Di dalam silabus ini ada capaian pembelajaran, ada capaian pembelajaran mata kuliah, ada sub capaian pembelajaran mata kuliah. Nanti semuanya ini akan kami share ke dalam grup WhatsApp. Di dalam pembelajaran mata kuliah kewirausahaan selama dengan saya, Bapak Ibu harus hadir dalam setiap pertemuan yang diselenggarakan oleh kami. Kemudian Bapak Ibu juga harus mencari sumber-sumber materi yang ditunjuk oleh kami dan memperkaya dengan sumber lain sejauh dapat dicari. Kemudian kami akan hadir dalam setiap jadwal yang ditentukan. Jika ada perubahan akan dilakukan koordinasi. Jumlah tatap muka ini adalah 16 kali. Yang 2 kali adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Model pembelajaran kita adalah enjoy learning, jadi kombinasi antara ceramah, tanya jawab, serta unjuk kerja dengan menggunakan aplikasi Zoom, karena kita sekarang pembelajaran dengan menggunakan sistem daring. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk membuat proyek, karena sistem pembelajaran kita adalah project based learning. Pembelajaran lebih berfokus pada mereview hasil kerja Bapak Ibu terkait perusahaan yang Bapak Ibu buat. Baik, untuk evaluasi dari pembelajaran di kewirausahaan 3 SKS ini yaitu dinilai dari kehadiran, keaktifan, unjuk kerja, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bobotnya adalah 15%, 15%, 15%, 25% dan 30%. Berikut adalah rincian materi perkuliahan selama pembelajaran kewirausahaan 16 kali pertemuan. Di sini akan Bapak Ibu bisa cerita terkait dengan biografi sampai mengenal apa itu kewirausahaan secara mendalam. Kemudian ada juga beberapa rujukan yang Bapak Ibu bisa klik di googling. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mencoba menceritakan lebih dalam atau mendiskusikan lebih dalam terkait dengan kewirausahaan, kita mau mencoba memperlihatkan ada profil wirausahawan sukses yaitu Bapak Hairul Tanjung. Silahkan Bapak Ibu menikmati tontonan video ini. Khairul Tanjung. Khairul Tanjung adalah seorang konglomerat sukses yang mempunyai berbagai perusahaan besar di bawah naungan City Corp. City Corp sendiri adalah sebuah holding company yang membawahi perusahaan-perusahaan besar seperti Bank Mega Tbk, Mega Finance, Trans TV, Trans 7, Trans Studio, Transmart Carrefour, Detik.com, Metro Department Store, dan masih banyak lagi. Khairul Tanjung sendiri termasuk sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia, di mana berdasarkan Forbes, Khairul Tanjung mempunyai kekayaan sekitar 4 miliar 900 juta dolar Amerika Serikat. Kekayaannya yang besar tersebut tidak diperoleh Khairul Tanjung dengan mudah. Dia merintis bisnis dari nol sebelum mencapai kesuksesan tersebut. Dan berikut kisah sukses Khairul Tanjung dalam memulai bisnis dari nol. Khairul Tanjung lahir di Jakarta pada 16 Juni 1962. Ayahnya, Agi Tanjung, adalah seorang wartawan sekaligus penerbit surat kabar lokal yang lumayan sukses. Tetapi karena tulisannya yang sering berseberangan dengan Orde Baru, surat kabar ayahnya tersebut dibedrel dan terpaksa tutup. Akibatnya, ekonomi keluarga Khairul Tanjung pun berubah dari yang sebelumnya cukup berada dan tinggal di rumah yang cukup besar, terpaksa pindah ke kontrakan pinggir kota yang sederhana. Keadaan ekonomi keluarga yang memburuk tidak membuat ayah dan ibunya tidak memperhatikan pendidikan. Di tengah kesulitan ekonomi tersebut,
Khairul Tanjung lulus dari SMA Budi Utomo dan melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Hidup dengan uang yang terbatas pada masa kuliah membuat Khairul Tanjung berpikir kreatif dan mencari uang sendiri. Nah, begitulah Bapak Ibu, jadi wirausahawan itu tidak mudah. Bisa sukses, dia mulai dari nol, bahkan sempat juga collab terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu semuanya memiliki kesempatan untuk sukses. Baik, kita mau mencoba menceritakan terkait dengan filosofi kewirausahaan. Mungkin Bapak Ibu mengenal ini ya. Jadi ada siapa ini? Ada Bob Sadino. Siapa yang tak kenal dengan Bob Sadino? Sosok eksentrik berambut putih, kemana-mana selalu memakai celana pendek dan kemeja dengan lengan pendek, tak peduli di tempat formal atau tidak. Dan satu lagi yang tak ketinggalan adalah cangklong rokoknya. Baik Bapak Ibu, untuk perkuliahan pertama ini kita akan membahas terkait dengan pengertian, hakikat dan konsep dasar, kemudian faktor-faktor motivasi berusaha, dan proses kewirausahaan. Kewirausahaan itu berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Usaha adalah perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Jadi, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Jadi, kalau Bapak Ibu berjuang dan mau berusaha, maka Bapak Ibu termasuk orang-orang yang masuk dalam kewirausahaan, atau Bapak Ibu termasuk wirausaha atau entrepreneur. Kewirausahaan pertama kali muncul pada abad 18. Jadi entrepreneur itu adalah orang yang berjiwa berani dan mengambil risiko untuk membuka usaha. Jadi Bapak Ibu harus berani mengambil risiko untuk membuka usaha. Berusaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Jadi Bapak Ibu ketika kita sudah mau terjun berwirausaha, maka kita harus bisa mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi dalam kehidupan. Baik, faktor-faktor memotivasi berusaha adalah kita harus memiliki visi dan tujuan yang jelas, inisiatif dan selalu proaktif, berorientasi pada prestasi, berani mengambil risiko. Kita selalu bekerja keras, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankannya, komitmen pada berbagai pihak-pihak, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Jadi, kemudian kompetensi yang harus dimiliki oleh wirausahawan adalah kita harus mengetahui bisnisnya apa, kemudian knowing the basic business management, having the proper attitude, kemudian having adequate capital, sama managing finance effectively, managing time effectively, managing people, satisfying customer, kemudian knowing how to compete, kemudian coping with regulation and paperwork. Proses kewirausahaan kita harus punya prosesnya adalah pertama tahap memulai, tahap melaksanakan usaha, tahap mempertahankan usaha sampai kepada mengembangkan usaha. Nah, aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan wirausaha adalah selalu mencari peluang usaha baru, pembiayaan, kemudian kepemilikan, organisasi, kepemimpinan, dan pemasaran. Sikap wirausaha harus disiplin, komitmen tinggi, jujur, kreatif, inovatif, mandiri, dan realistis. Kemudian faktor yang gagal apabila kita tidak kompeten, kemudian kurang berpengalaman, kurang dapat mengendalikan keuangan, gagal dalam perencanaan, lokasi yang kurang memadai, kurangnya pengawasan peralatan, sikap yang kurang sungguh-sungguh, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan aturan transisi. Kemudian kesimpulan dalam perkuliahan ini adalah Bapak Ibu bisa ya sampai di sini nanti boleh ditanyakan. Kesimpulan dari mata kuliah ini adalah seorang wirausaha yang memiliki potensi sukses adalah mereka yang mengerti kegunaan pendidikan untuk menunjang kegiatan serta mau belajar untuk meningkatkan pengetahuan. Lingkungan pendidikan dimanfaatkan oleh wirausaha sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Pendidikan di sini berarti pemahaman akan sesuatu masalah yang dilihat dari sudut keilmuan atau teori berbagai landasan berpikir. Mungkin Ibu Adiati atau Bapak Asep Surahman akan memberi tanggapan, silakan. Oke, boleh tanggapannya bisa melalui chat, boleh juga melalui langsung chat di WA. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu karena kesimpulan sudah saya sampaikan, maka saya akan menceritakan tugas kita. Jadi Bapak Ibu harus mencari tokoh entrepreneur yang sukses, ceritakan, kemudian apa alasan memilih usaha di bidang apa. Jadi Bapak Ibu bisa juga menceritakan laporan yang Bapak Ibu buat. Jadi yang paling penting adalah project Bapak Ibu ya, project Bapak Ibu harus disampaikan. Oke, berikut yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di minggu depan. Mari kita tutup perkuliahan ini dengan membaca lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.